Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Episode 18. Hari demi hari telah dilalui. Tidak terasa usia kandungan Fatin sudah memasuki 16 minggu. 1 bulan yang lalu Fatin sudah melakukan USG. Kali ini ia hamil kembar 2. Tentu saja hal tersebut membuat Zaki dan Fatin bahagia. Apalagi orang tua mereka. Hari-hari Fatin dilalui cukup berat. Di kehamilannya yang kedua ini Fatin sering mual muntah dan malas ngapa-ngapain. Sampai ia tidak enak sendiri kepada suami dan keluarganya meski mereka mengerti dengan keadaannya. Besok Fatin dan keluarganya akan pulang ke Surabaya. Abi Tristan meminta kepada Zaki agar acara 4 bulanan Fatin kali ini diselenggarakan di kediamannya di Surabaya. Zaki pun tidak ingin membantah permintaan mertuanya. Malam ini Fatin sudah menyiapkan beberapa baju untuk dibawa. Ia juga sudah meminta babysitter untuk menyiapkan pakaian si kembar. Bukan hanya Fatin, Zaki, dan anak-anaknya yang akan pulang. Tapi Bu Wardah, Arya dan keluarga kecilnya juga akan ikut ke Surabaya. Keesokan harinya, mereka semua berangkat naik bus mini milik kantor Zaki. Fatin belum diperbolehkan naik pesawat karena usia kandungannya masih rentan. Mereka menikmati perjalanan yang cukup panjang. Di pertengahan jalan, bus mereka sempat berhenti mampir di rest area. Setelah menempuh perjalanan selama 10 jam, akhirnya mereka pun sampai di Surabaya dan langsung menuju kediaman orang tua Fatin. Di rumah itu ternyata sudah banyak orang, karena acara 4 bulanan Fatin akan dilaksanakan besok siang. Termasuk semua saudara Bunda Salwa sudah berkumpul di rumah itu. Ada Om Salman beserta anak dan cucunya, Om Riki dan keluarganya, Om Raka dan keluarganya, Tante Ayuni dan keluarga kecilnya. Dan jangan lupakan Opa Haris, Oma Raisya, Nenek Ratna dan juga kakek Ferdi sudah berada di rumah itu. Rumah orang tua Fatin semakin heboh setelah kedatangan rombongan dari Jakarta. Mereka langsung makan siang karena sudah sangat lapar. Ferdi, kamu lihat itu cicit kita, si Rayyan. Dia paling dominan dari yang lain. Iya Haris, sepertinya ia mewarisi watakmu. Haha. Ya, kamu benar sekali. Dua orang tua tersebut tidak ada habisnya membicarakan cucu dan cicit mereka. Fatin masuk ke kamar untuk beristirahat. Ia sempat muntah tadi saat akan sampai. Zaki hendak masuk juga menyusul istrinya, namun Opa Haris memanggilnya. Zaki sini dulu. Panggilnya. Ada apa Opa? Kamu mau kemana? Istirahat juga, capek sekali Opa. Istirahat loh. Jangan ganggu Fatin. Iya Opa, cuma istirahat kok. Ya sudah sana, masuk. Zaki mengelus dadanya. Haha. Uhuk. Aduh aku sampai batuk. Kamu itu Riz, terserah dialah. Wong dia suaminya. Ya, maksudku biar gak bablas dulu, kan lagi capek Fer. Opa Ferdi hanya menggelengkan kepala menanggapi sahabatnya itu. Saat masuk ke kamar, muka Zaki terlihat masam. Kamu kenapa mas? Nggak apa-apa. Hani, jangan dekat-dekat tidurnya. Loh, kenapa? Ada polisi di luar. Fatin masih belum mengerti maksud suaminya itu. Ia berusaha untuk mencernanya kembali, namun belum juga mengerti. Sudah, jangan dipikirkan. Ayo tidur. Fatin pun memejamkan matanya. Tidak butuh waktu lama, mereka pun tidur dengan nyenyak. Sore harinya, semua keluarga berkumpul. Mereka sibuk dengan tugas masing-masing. Kali ini Bunda Salwa sengaja membuat sendiri kue sajian untuk acara besok. Jadi tugas mereka dibagi-bagi. Sedangkan para lelaki sedang mengontrol orang tenda yang baru saja datang dan akan memasang tenda. Camelia baru saja pulang dari butik. Melihat banyaknya orang di rumah itu, ia buru-buru langsung memarkirkan sepeda motornya ke dalam garasi. Ada sepasang mata yang sedang memperhatikannya. Bang, pinjam laptopnya dong. Punyaku rusak, ujar Winda kepada Fadil. Namun Fadil masih memperhatikan seseorang yang baru saja turun dari sepeda motornya. Winda pun menyenggol lengan Fadil. Ish, bang, denger nggak sih? Astaga, apa sih dek? Dih, ayo abang lihatin siapa? Nggak, itu abang lihat yang pegang besi tenda di sebelah sana. Bang, aku pinjam laptopnya, boleh? Iya, ambil saja di kamar. Nggak ada isi yang macem-macem kan?
Ya salam. Nggak ada. Abang ini laki-laki soleh. Ya ampun narsis sekali abangku yang satu ini. Winda pun meninggalkan Fadil dan masuk ke dalam rumah. Camelia masuk melewati garasi. Ia malu jika harus lewat depan, karena banyak sekali orang. Malam harinya, mereka sudah bersantai. Semua kue sudah jadi dan sudah dikemas dalam plastik op. Besok tinggal menunggu orang catering mengantarkan makanan dan souvenir kue untuk tamu undangan. Malam ini mereka berkumpul bercerita dan bersenda gurau. Mereka terpisah menjadi dua tempat. Para perempuan di ruang keluarga, dan para lelaki di ruang tamu. Fatin tidak melihat Camelia sejak sore tadi. Akhirnya Fatin pergi ke pavilion untuk menemuinya. Tok tok tok. Ceklek. Nyonya Fatin. Maaf Nyonya, tadi saya ketiduran. Camelia, sudah berapa kali aku bilang jangan panggil Nyonya? Ah iya, Mbak Fatin. Maaf. Aku kira kamu kemana tadi, ayo ikut gabung. Malu Mbak. Biar saya bantu-bantu Bibi di dapur saja. Nggak usah malu. Itu ada Mini juga baru datang. Oh ada Mbak Mini? Sebentar saya mau cuci muka dulu Mbak. Oke, aku tunggu di depan. Terpaksa Camelia pun keluar dan bergabung dengan yang lainnya. Setelah menyapa yang lain, ia duduk di samping Mini. Sus itu si Reina sudah ngantuk, bawa Bobo saja ke kamar. Iya Nyonya. Rihanna dan Raihan sudah masuk ke kamar dari tadi. Tinggal Ryan yang masih belum ada tanda-tanda mengantuk. Mi. Yandak antuk. Sahut Ryan berjalan mendekati maminya. Iya Mami tahu Ryan belum ngantuk. Semua orang tertawa melihat tingkah Ryan yang lucu dan menggemaskan. Ia selalu berhasil mencuri perhatian banyak orang. Rujak sudah siap. Bunda Salwa baru keluar dari dapur bersama Bibi membawa cobek yang sudah berisi petis. Jadi ceritanya malam ini para perempuan rujakan buah mangga muda dan kedondong. Mereka menuruti kemauan si Bumil. Mimi. Yan ujak, mau rujak? No. Nggak boleh sayang, ini pedas. Ke papi dulu ya. Das. Iya pedas, ayo ke papi dulu. Fatin menuntun Ryan ke ruang tamu untuk bermain bersama papinya. Para perempuan mulai makan rujak termasuk babysitter Ryan. Kecut mangganya, ujar Winda sambil memicingkan matanya. Enak kok, sahut Fatin. Bagimu enak Mbak, haha. Bunda sama Mama jangan makan mangganya ya, nanti kalian sakit perut. Ujar Salwa kepada Oma Raisya dan Nenek Ratna. Iya, kami makan kerupuknya saja, sahut Oma Raisya. Fatin pun menghabiskan rujaknya. Setelah selesai rujakan, mereka membereskan perabotan yang dipakai. Sebagian dari mereka masuk ke kamar beristirahat karena sudah malam. Camelia membantu mencuci piring di dapur karena Bibi sudah beristirahat. Datang Fadil yang sedang membawa piring bekas wadah gorengan para bapak-bapak. Melihat Camelia sedang mencuci piring, Fadil pun berdehem. Sontak Camelia menoleh. Taruh sini Den, piringnya. Fadil meletakkan piring tersebut. Yang bersih nyucinya, nanti suaminya jenggotan. Ujar Fadil sebelum akhirnya ia pergi dari dapur. Camelia hanya menanggapi dengan senyuman yang tidak dapat Fadil lihat. Karena ia menundukkan kepala. Tidak lama kemudian, Windy datang. Sini Mbak, biar aku bantu naruh piringnya. Tidak usah Non. Nggak apa-apa, Mbak. Kita makan bersama jadi kerjanya juga. Hehe. Karena sudah larut malam, mereka pun beristirahat. Keesokan harinya, semua persiapan sudah lengkap, tinggal menunggu mobil catering datang. Camelia berangkat ke galeri untuk mengambil beberapa gamis yang akan dikenakan Fatin dan keluarganya nanti siang. Ia pergi diantar Pak Sopir. Akhirnya, waktu yang ditunggu sudah tiba. Setelah salat duhur, mereka sudah bersiap-siap mengenakan seragam gamis, sedangkan para laki memakai baju kokoh dengan warna senada dengan gamis yang dipakai para perempuan. Jam 1 siang, tamu-tamu sudah rampung. Acara pun segera dimulai. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan pembacaan surat Yusuf dan surat Maryam. Kemudian doa bersama. Setelah itu ramah tamah, para undangan dipersilahkan menikmati hidangan yang telah disediakan. Sementara itu, siraman untuk Bumil dilakukan di belakang rumah khusus untuk keluarga saja. Si kembar 4 tak mau ketinggalan ikut menyiram sang mami dibantu oleh babysitter mereka.
Ingin mie, dingin. Celoteh Rayyan. Iya dingin sayang. Setelah selesai acara siraman, Fatin langsung masuk ke kamar mandi untuk berganti baju. Para tamu undangan mulai berpamitan pulang meninggalkan tempat acara. Saat ini hanya tinggal keluarga saja yang masih tersisa. Mereka makan bersama, karena tadi tidak sempat untuk ikut makan. Ada beberapa orang yang dibayar untuk membereskan perabotan dan membantu mencuci piring di belakang. Sore harinya, tukang tenda pun langsung membuka tenda. Jadi halaman rumah Abi Tristan pun langsung terlihat rapi kembali. Malam harinya, orang rumah pada capek. Setelah selesai salat Isya, sebagian dari mereka masuk ke kamar untuk beristirahat. Sebagian ada yang sudah pulang ke rumah, seperti Om Raka dan Om Riki. Tante Ayuni juga pulang ke rumah. Namun tidak berlaku untuk Zaki. Dirinya yang baru bisa berbuka puasa karena selama 3 bulan ini ia mencegah takut terjadi sesuatu dengan calon bayinya. Saat ini Zaki tengah memadu kasih bersama istrinya. Ia meluapkan kerinduannya yang sudah menggebu-gebu. Bahkan menjelang subuh ia melakukannya lagi. Keesokan harinya, Bu Wardah sudah mengemas barang-barangnya untuk kembali ke Jakarta. Begitupun dengan Arya dan istrinya. Sementara di kamar Fatin, sedang terjadi tawar-menawar antara Fatin dan Zaki. Mas, aku di sini dulu ya. Aku masih kangen rumah ini. Fatin memelas. Terus aku dan anak-anak gimana, Hani? Anak-anak di sini juga sama aku. Kamu, ya terserah kamu mas. Mau balik ke Jakarta nggak apa-apa, di sini juga nggak apa-apa. Hufet, aku sedang ada proyek baru di bidang aksesoris bekerja sama dengan UMKM Jawa Barat. Gimana dong? Ya sudah kamu pergi saja. Pokoknya aku mau di sini dulu sama anak-anak mas. Please. Fatin memohon. Apa kata nanti deh, ayo kita sarapan dulu. Sudah ditungguin tuh. Mereka pun sarapan bersama. Setelah makan bersama mereka melakukan kegiatan masing-masing. Zaki, kenapa wajah Bumil kusut? Bisik Bu Wardah. Bu, istriku ingin tinggal dulu di sini. Dia minta anak-anak juga di sini. Terus kamu izini? Belum tahu. Lah aku gimana Bu? Pekerjaanku masih baru mulai. Mungkin istrimu ingin ganti suasana. Kasihan juga dia. Nggak apa-apa dia tinggal dulu di sini, sampai selesai kangennya. Kamu pulang sama kami. Tapi aku nggak bisa jauh-jauh Bu. Halah, untuk sementara. Pikirkan ketenangan hati istrimu. Ingat, dia sudah berkorban selama ini meninggalkan keluarganya. Masa, cuma 1 atau 2 minggu lagi dia di sini kamu sudah begitu? Iya Bu. Zaki masuk ke dalam kamar mencari keberadaan istrinya. Hani, tolong masukkan baju-bajuku. Mas, kita jadi pulang hari ini juga. Kalau kamu masih mau di sini dengan anak-anak nggak apa-apa. Aku kembali ke Jakarta. Kalau kamu sudah kangennya, nanti aku jemput. Kamu ridho kan, Mas? Huf. Iya, aku ikhlas dan ridho. Sontak Fatin memeluk suaminya dan mencium kedua pipinya. Terima kasih, Mas. Sudah cukup peluknya, nanti bisa bablas. Ayo bantu aku masukin barang-barang. Fatin pun membantu suaminya memasukkan barang bawaannya. Jam 9, Zaki dan yang lain sudah siap untuk perjalanan kembali ke Jakarta. Mereka masuk ke dalam bus mini. Mas, kamu baik-baik ya? Jangan nakal. Kamu kira aku Rayyan, Hani? Hehe. Bukan begitu maksudku. Pokoknya jaga hati, jaga mata. Iya. Kamu tenang saja. Zaki mencium kedua pipi anak-anaknya. Papi pasti akan merindukan kalian. Bu, nitip suamiku. Ujar Fatin kepada mertuanya. Iya, kamu tenang saja. Dia akan ibu urus dengan baik. Akhirnya bus pun melaju meninggalkan halaman rumah orang tua Fatin. Opa kasihan lihat suamimu, Tin. Sahut Opa Haris. Kenapa, Opa? Sepertinya dia tertekan, karena tidak akan dapat jatah. Ayah, kamu itu kalau ngomong suka asal. Tegur Bunda Raisya. Dan disambut tawa oleh yang lainnya. Fatin kembali ke kamarnya. Ia merapikan tempat tidur dan baju-baju kotor yang belum dicuci. Di dalam bus, jiwa Zaki rasanya hampa, karena permata hati dan buah hatinya tidak pulang bersamanya. Bang, jangan ngelamun. Nanti kesambet. Ujar Arya. Mas, kamu itu iseng banget. Tegur Zahira.
Papi, jangan sedih. Vania akan menemani Papi. Terima kasih, nak, ujar Zaki. Zaki memejamkan mata karena semalam ia kurang tidur. Selama di perjalanan, Zaki menunggu notif atau telepon dari istrinya. Namun istrinya tidak ada menghubunginya. Mungkin dia kecapean, batinnya. Tidak lama kemudian Zaki menghubungi Fatin dengan panggilan video call. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru bangun, Hani? Iya mas, kamu sudah nyampe mana? Masih di tol daerah Blitar. Anak-anak mana? Sama susnya di bawah mas. Ya sudah, sana salat dulu terus makan. Sudah jam 1. Kamu belum makan mas? Sudah barusan berhenti di rest area. Ya sudah, hati-hati. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zaki kembali memejamkan matanya. 3 hari berlalu. Zaki sudah uring-uringan di kantor. Semangatnya hilang karena tidak bersama istri tercintanya. Melihat atasannya yang berwajah masam, Benny tidak berani mendekatinya. Ia takut kena semprot Zaki. Namun saat Benny akan keluar dari ruangan Zaki, justru Zaki menahannya. Mau kemana kamu, Ben? Itu tuan mau kembali ke ruangan saya. Siapa yang menyuruhmu kembali? Tetap di sini, temani aku. Siapa yang menyuruhmu kembali? Tidak ada tuan. Tetap di sini, temani aku. Benny pun menuruti perintah Zaki. Ia duduk kembali di sofa. Sekarang aku tahu bagaimana perasaanmu dulu tinggal berjauhan dengan istrimu dan jarang bertemu. Rasanya sangat gambar, Ben. Ternyata Zaki sedang mencurahkan isi hatinya. Benny pun setia mendengarkan. Apalagi keempat anakku yang lucu dan menggemaskan juga jauh dariku. Aku tidak habis pikir jika ada seorang suami dan seorang ayah yang tega berselingkuh meninggalkan istri dan anaknya. Sebenarnya apalagi yang mereka cari? Jangan sampai kamu seperti itu, Ben. Meski kamu belum memiliki anak, tetaplah setia. Iya, Tuan. Saya tidak mungkin meninggalkan istri saya. Susah payah saya memperjuangkannya. Baguslah kalau begitu. Hufet, kira-kira proyek kita ini kapan selesainya? Aku ingin segera menyusul istriku ke Surabaya. Mungkin 1 minggu lagi, Tuan. Ish, lama. Tiba-tiba Benny mendapatkan notif pesan di handphonenya. Ternyata istrinya sedang mengirimkan gambar. Saat Benny melihat gambar tersebut, ia tersenyum bahagia. Ada apa, Ben? Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Tuan, ini pesan dari istri saya. Dia positif hamil. Alhamdulillah, ini kabar baik. Selamat Ben, saya ikut senang. Terima kasih, Tuan. Iya, sama-sama. Sore harinya, Zaki pulang dari kantor. Ia disambut oleh ibunya di depan pintu. Tidak ada senyum di wajah Zaki. Bu Wardah sangat mengerti perasaan anaknya, ia pun tetap memberi Zaki semangat. Sementara di Surabaya, Fatin sedang jalan-jalan bersama Abi dan bundanya. Saat ini ia ingin sekali makan lontong balap. Tentu saja Abi Tristan menuruti kemauan putrinya. Sementara Raihan dan adik-adiknya bermain di rumah bersama babysitter dan tante-tantenya. Fatin pun menghubungi Zaki saat ia sedang menunggu pesanan lontong balap datang. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang mas? Iya Hani, ini lagi meluruskan badan. Capek banget rasanya. Oh kasihan. Nanti aku pijit. Ah iya aku lupa kita sedang LDRan, hehe. Ish, kamu sengaja menggodaku? Enggak kok, mas. Kamu sedang apa? Aku lagi di depot mau makan lontong balap. Hah? Lontongnya balapan gitu? Ish, bukan mas. Cuma namanya. Aku lagi pingin banget. Sama siapa jalannya? Abi sama bunda. Ya sudah hati-hati. Iya mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pesanan mereka pun datang. Mereka menikmati lontong balap dan sate kerang khas Surabaya. Fatin, kamu jangan lama-lama meninggalkan suamimu. Nanti kalau ada buaya betina yang dekat insta dia gimana? Ujar Abi Tristan. Tenang saja Bi, Mas Zaki orangnya setia. Iya Abi tahu itu. Tapi kan, kamu tahu sendiri, suamimu itu banyak yang mengincar. Buaya betina gak akan peduli dia sudah punya anak dan istri kalau sudah terobsesi. Ada Pak Benny yang bakal selalu menemani Mas Zaki Bi. Abi jangan buat aku kepikiran dong. Hufet. Iya. Ya sudah lanjut makannya.
Setelah selesai makan lontong balap, mereka langsung pulang. Karena Fatin tidak bisa meninggalkan anaknya lama-lama. 1 minggu kemudian, Fatin masih betah tinggal di Surabaya. Sedangkan Zaki sudah tidak tahan untuk menyusul istrinya. Hari ini juga ia lembur untuk menyelesaikan semuanya. Zaki sampai tidak pulang ke rumah hanya untuk menuntaskan pekerjaannya. "Benny, maaf kamu juga harus ikut lembur denganku." "Tidak apa Tuan, saya sudah memberitahu istri saya." "Terima kasih, Ben." "Iya Tuan, sama-sama." Menjelang subuh, Zaki baru sampai di rumahnya. Dan Bu Wardah baru saja bangun. "Zaki, kamu baru pulang?" "Iya Bu, aku menyelesaikan semuanya." "Ya sudah, sana mandi dulu." "Iya Bu, aku mau tidur abis salat Bu. Tolong jangan bangunkan aku untuk sarapan. Aku ngantuk sekali." "Baiklah." Zaki naik ke atas dan masuk ke dalam kamarnya. Ia mandi, salat, dan tidur dengan nyenyak. Zaki sengaja mematikan handphonenya agar tidak ada yang mengganggunya. Sementara, Fatin terus menghubungi nomor Zaki namun tidak aktif. "Kemana sih? Ini kan masih pagi," gerutu Fatin. "Ada apa sih?" tanya Fadil. "Ini loh Bang, nomor suamiku nggak aktif." "Lagi mandi kali. Biasanya jam segini sudah sarapan." "Berarti nggak biasa." "Ish, Abang." "Oh Om." Panggil Rihanna. "Iya sayang, ada apa?" "Ulung, burung, Opa." "Oh, mau lihat burung Opa?" Rihanna mengangguk dengan gayanya yang menggemaskan. "Ish, gemas sekali," ujar Fadil seraya mencubit pipi keponakannya. "Ih Abang, jangan dicubit pipinya." "Kenapa?" "Nggak boleh, bikin gak nafsu makan." "Ah, mitos." "Ish, awas saja nanti kalau kamu punya anak Bang." Fadil menggendong Rihanna dan membawanya ke belakang untuk melihat burung. Ia menoleh ke arah paviliun mencari keberadaan Camelia. Ia masih ingat beberapa hari yang lalu waktu dirinya kena gebuk Camelia gara-gara burung. Di Jakarta, hari sudah gelap. Zaki telah bersiap-siap memasukkan bajunya ke dalam koper. Ia akan ikut penerbangan jam 9 malam ke Surabaya. "Zaki, kamu jadi pulang ke Surabaya?" "Iya Bu, aku sudah tidak bisa menundanya lagi. Bayang-bayang wajah anakku tidak bisa hilang dari pikiranku." "Lagakmu Bang, bilang saja kamu kangen maminya bukan anaknya." "Haha, kalau itu tidak usah ditanya lagi. Aku ini laki-laki normal." "Ya sudah, kamu hati-hati. Salam sama keluarga yang di sana." "Iya Bu." Zaki pun mencium punggung tangan ibunya. Pak Didik memasukkan koper Zaki ke dalam bagasi mobil. Mereka pun segera berangkat ke bandara. Sampai di bandara, Zaki langsung akan segera berlangsung 30 menit lagi. Sementara di Surabaya, Fatin baru saja selesai makan malam bersama keluarganya. Setelah itu, ia menemani anak-anaknya makan bersama babysitter. Jam 9 malam, anak-anak masuk kamar. Fatin pun masuk ke dalam kamarnya untuk tidur. Jam 23.15 Zaki baru sampai di kediaman istrinya. Ia memang sengaja tidak memberitahu Fatin tentang melepas rindu. Zaki menekan nomor PIN pintu kamar Fatin. Pintu pun terbuka. Ia melihat istrinya sedang tidur menggunakan baju kimono. Zaki menyunggingkan senyumnya. "Akhirnya aku bisa bertemu denganmu, Hani." Zaki menaruh kopernya ke ruang wall-in closet. Setelah itu ia berganti baju tidur lalu segera naik ke tempat tidur dan memeluk istrinya dari belakang. Jam 3 pagi, Fatin terbangun karena ingin membuang air kecil. Ia terkejut karena ada seseorang yang memeluknya. "Maling! Maling!" Fatin memukul tubuh Zaki dengan bantal. Hani, ini aku bukan maling." Fatin menyalakan lampu. "Mas, kamu?" "Iya, ini aku." "Sejak kapan kamu datang?" "Tadi jam 11:30. "Hufet. Maaf, aku pikir kamu maling." Fatin masuk ke kamar mandi untuk membuang air kecil. Sementara Zaki duduk di atas tempat tidur. Tidak lama kemudian, Fatin keluar dari kamar mandi dengan wajah yang segar. Ia baru saja mencuci mukanya. "Mas, kamu kenapa pulang mendadak?" "Hani, kamu tidak tahu betapa tersiksanya aku." "Ya ampun, kasihan sekali," ujar Fatin seraya menangkup wajah suaminya dengan kedua tangannya. Hal tersebut membuat Zaki gemas dan mengecup bibir istrinya. Hal yang dilakukan Zaki membuat bulu kuduk Fatin merinding.
Bukan karena ia melihat hantu, tapi entah kenapa seperti ada aliran listrik yang mengalir di dalam tubuhnya. Rasanya seperti saat mereka akan malam pertama. "Hani, aku sangat merindukanmu," ujar Zaki seraya memeluk tubuh istrinya. "Aku juga, Mas." Entah siapa yang memulainya. Mereka saling memagut, mengecap rasa yang tertinggal. Zaki tak mampu lagi menahan keinginannya, ia pun menggauli istrinya dengan ucapan doa. Dan terjadilah pertemuan antara pisang raja dan kue cucur. Ada sensasi yang berbeda setelah mereka menjalani perpisahan sementara. Keduanya nampak lebih berambisi. Namun mereka masih bisa mengontrol dengan baik, karena takut mempengaruhi keadaan janin. Dan tidak terasa, setelah pergulatan mereka azan subuh pun berkumandang. Mereka masuk ke kamar mandi untuk mandi bersama. Setelah itu mereka salat subuh berjamaah. Setelah salat, Zaki tidur lagi karena sangat mengantuk. Sedangkan Fatin, ia mengulang hafalannya. Setelah itu ia pergi mengintip keadaan anak-anaknya. Saat akan turun, Fatin berpapasan dengan Fadil. "Dek, suamimu mana? Kok kamu tahu kalau suamiku datang, Bang?" "Iyalah, semalam aku yang bukain pintu. Coba aku sudah tidur, suamimu pasti tidur di pos satpam. Lagian pulang malam banget sih." "Maklum Bang, namanya juga rindu. Meski angin topan, petir dan badai, pasti akan diterjang." "Ya salam. Jadi gini kamu Dek?" "Haha. Nggak usah banyak komentar Bang. Nanti kalau sudah menikah, Abang juga ngerti." Fatin segera berlalu dan turun ke bawah. "Laki sama bini, sama saja," gerutu Fadil. Fatin masuk ke kamar anak-anaknya. Nampak suster sudah bangun untuk salat subuh. Anak-anak masih tidur nyenyak. Fatin bergegas ke dapur untuk membuat minuman. "Bikin apa nih?" Bunda, ini bikin teh untuk suamiku." "Loh, kapan dia datang?" "Tadi malam, Bun." "Oh walah. Ya sudah, itu ada brownies di kulkas, kamu keluarin kasih ke suaminya." "Iya Bunda." Setelah selesai membuat minuman, Fatin membawanya ke atas. Ceklek. Mendengar suara pintu, Zaki pun terbangun. "Maaf, Mas. Tidur lagi saja?" "Nggak, Hani. Sudah tidak mengantuk." "Kamu bawa apa?" "Ini teh, sama brownies. Tolong taruh di meja balkon saja." Zaki ke kamar mandi untuk cuci muka. Kemudian ia duduk di kursi balkon. Di sana sudah ada Fatin yang sedang duduk juga. Mereka mulai membicarakan tentang anak-anak selama mereka tidak bersama. Zaki juga menceritakan masalah proyeknya. Mereka bercengkrama sampai tidak terasa matahari mulai meninggi. "Mas, pekerjaanmu sudah selesai semuanya?" "Iya, sudah. Kalau belum, mana mungkin aku pulang ke sini." "Alhamdulillah. Mas, sudah mulai panas di sini, ayo masuk. Aku mau salat duha." "Iya, Hani." Sekitar jam 7.30. Fatin dan Zaki turun untuk sarapan. Di meja makan sudah ada orang tua Fatin dan ketiga saudaranya. "Loh, Zaki, kapan datang?" tanya Abi Tristan. "Tadi malam, Bi." Zaki mencium punggung tangan mertuanya. "Semalam aku kira ada maling, Bi. Tapi maling kok naik taksi," sahut Fadil. "Sembarangan kamu Bang," sahut Fatin. "Pis, bercanda Dek. Iya, salah aku juga kok, pulangnya kemalaman. Karena memang dapat tiketnya malam. Mau pakai pesawat pribadi, pilotnya lagi cuti." "Ya sudah, nggak masalah kok. Yang penting sampai dengan selamat," ujar Bunda Salwa. Mereka pun sarapan bersama. Setelah itu mereka melakukan kegiatannya masing-masing. Abi Tristan dan Fadil kembali ke kamar untuk siap-siap berangkat ke kantor. Winda dan Windy berangkat kuliah. Sedangkan Bunda Salwa membantu suaminya merapikan pakaiannya. Fatin dan Zaki santai di rumah. Saat ini Zaki dan Fatin tengah membantu suster menyuapi si kembar. "Mi, na akan anyak. Mi Rihana makan banyak. Bagus, sayang. Biar cepat gede. Mi. Yan dah habis, Ryan sudah habis." "Oh, pinternya. Ayo sekarang Bang Ryan habiskan juga ya, tinggal satu suapan lagi." Rayhan mengangguk berkali-kali. Sedangkan Reina yang tadinya susah sekali untuk buka mulut, melihat piring saudaranya sudah bersih, ia pun cepat-cepat mengunyah makanannya. Setelah menemani anak-anak, Zaki dan Fatin duduk di taman belakang rumah. "Hani, mereka tidak nakal kan?" tanya Zaki seraya mengelus perut istrinya.
Tidak, mereka tidak nakal. Hufet, tapi mereka nakal sama aku. Kok bisa? Iya, bukankah mereka yang ingin kamu tetap tinggal di sini? Haha. Masa sih? Keromantisan keduanya tak luput dari perhatian Camelia yang baru saja keluar dari pavilion dan mau berangkat bekerja. Camelia tersenyum melihat mereka. Ya Allah, semoga suatu saat nanti hamba mendapatkan pasangan yang baik, yang bisa menerima segala kekurangan hamba. Batinnya. Astagfirullah. Kaget saya, dan suara Fadil mengejutkan Camelia. Nampak ia sudah rapi dengan pakaian kantornya. Dosa ngintip orang pacaran. Saya nggak ngintip kok, dan ini cucianku. Tolong cuci yang bersih. Itu ada noda bekas ketumpahan minuman kemarin. Fadil menyerahkan baju kotornya yang disatukan dalam sebuah kasur ukuran sedang. Iya dan. Tapi saya nyucinya nanti pulang kerja. Terserah, asal jangan setahun kemudian. Fadil pun kembali ke depan untuk berangkat ke kantor. Abi Tristan sudah menunggunya di depan. Sudah 10 hari ini ia masuk kantor. Kembali ke Zaki dan Fatin. Hani, aku dapat undangan dari Dinar. Akhirnya dia akan menikah juga. Alhamdulillah. Akhirnya. Tapi aku nggak mau datang. Loh, kenapa? Kan sudah diundang? Nggak ada kamu. Kapan sih? Minggu depan. Oke, aku ikut. Insya Allah si dede ini sudah bisa ikut pesawat. Nah, kalau kamu ikut aku akan hadir. Terima kasih sayang. Zaki memeluk istrinya. Dunia serasa milik mereka berdua. Waktu sangat cepat berlalu. Setelah melakukan masa-masa sulit dalam kehamilan, tidak terasa Fatin sudah melahirkan 1 jam yang lalu di rumah sakit yang sama. Sebelumnya Fatin masih membayangkan betapa menakutkan saat masuk ruang operasi. Namun saat melihat buah hatinya lahir ke dunia, ketakutan itu sirna seketika dan berubah menjadi kebahagiaan. Mereka dikaruniai kembar sepasang, laki-laki dan perempuan. Keduanya lahir dengan panjang yang sama yaitu 42 cm. Sedangkan beratnya hanya selisih 2 gram. Anak perempuan yang merupakan anak pertama lahir dengan berat 3,5 kg. Sedangkan anak laki-laki yang merupakan anak kedua dengan berat 3,3 kg. Lagi-lagi wajah mereka mirip sekali dengan papinya. Saat ini Fatin sudah dipindah ke ruang rawat inap. Disusul kemudian kedua bayinya. Mereka sudah bersih dan berpakaian lengkap dengan bedongnya. Masya Allah, kalian sangat beruntung. Anak pertama 2 pasang, yang kedua sepasang. Ujar Bu Wardah dengan mata yang berkaca-kaca. Dirinya kembali ingat kepada almarhum suaminya. Kamu pasti senang melihat mereka sekarang, Mas. Batinnya. Alhamdulillah, Bu. Aku juga sama sekali tidak menyangka Allah memberikan kebahagiaan yang berlipat-lipat kepada keluarga kita. Sahut Zaki. Fatin baru saja terbangun. Mas. Iya Hani. Kamu sudah bangun? Haus Mas. Zaki mengambilkan air untuk Fatin. Fatin pun meminumnya. Mas, sudah telepon Bunda? Sudah, Abi dan Bunda langsung berangkat. Owek. Salah satu dari bayi mereka menangis. Bu Wardah menggendongnya dan memberikannya kepada Fatin. Oh sayang, anak Mami. Harus ya, iya. Fatin pun menyusui bayi perempuannya. Tidak lama kemudian Zahira dan Arya datang tanpa membawa anak-anaknya. Karena Fatin sedang menyus asteris Arya tidak langsung masuk ke ruang tersebut. Zaki menemaninya di luar. Setelah menyusui bayi perempuannya, lalu Fatin berganti menyusui bayi laki-lakinya. 2 jam kemudian, Bunda Salwa dan Abi Tristan baru saja tiba rumah sakit. Mereka langsung mencari ruang inap Fatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda. Abi. Selamat sayang, kamu hebat. Mereka juga hebat. Aku pasrahkan semuanya kepada Allah, Bun. Iya, dan Allah mempermudah semuanya. Ini jeng cucu kita. Masya Allah, mirip papinya lagi. Hehe. Gen terkuat dari papinya. Siapa namanya? Tanya Abi Tristan. Namanya Ahmad Rifki Abraham dan Rifka Nanda Abraham. Biar tidak jauh beda dengan kakak-kakaknya, Bi. Iya, boleh juga. Rifki dan Rifka. Kabar bahagia ini sangat cepat tersebar terutama kepada keluarga mereka. Benny juga menyebarkan kabar bahagia ini kepada seluruh staf kantor. Tak sedikit dari mereka yang ikut bahagia dan mendoakan bayi mereka.
2 hari kemudian, Fatin sudah diperbolehkan pulang. Ia sangat senang, karena sudah bosan tinggal di rumah sakit meski hanya 3 hari. Kali ini untuk baby Rifki mereka tidak merekrut babysitter baru. Karena babysitter Vania yang akan bertiga membantu menjaga mereka berdua. Vania sudah tidak perlu babysitter lagi, karena sekarang ia sudah kelas 1 SD. Bunda Salwa masih tinggal di Jakarta untuk menemani Fatin, sedangkan Abi Tristan pulang karena masih banyak yang harus diurus untuk persiapan pernikahan putranya. Hari demi hari telah dilalui. Fatin dan Zaki menikmati perannya sebagai orang tua. Kehidupan Fatin dan Zaki semakin berwarna dengan hadirnya Rifki. Di usianya yang hampir 23 tahun, Fatin sudah memiliki 6 orang anak yang usianya berdekatan. Bisa dibayangkan jika tidak ada yang membantunya menjaga anak-anaknya. Ia sangat bersyukur dikelilingi orang-orang baik seperti keluarganya dan keluarga suaminya. 4 tahun kemudian, Mami, Ryan gak suka jamur. Ryan mabuk kalau makan jamur. Hufat, anakmu Pi. Ujar Fatin. Anakmu juga Mi. Sahut Zaki. Ya sudah makan nuggetnya saja. Jamur crispy tidak usah dimakan. Oke, Mami. Dek, jangan ngomong terus kalau sedang makan. Tegur Rayhan. Aku cuma ngomong dikit bang. Sudah. Ayo makan lagi. Sebentar lagi guru ngaji kalian datang. Iya Mami. Sejak 1 tahun yang lalu, Zaki dan keluarga kecilnya pindah rumah. Bu Wardah merelakan mereka untuk pisah rumah mengingat anak-anak Zaki sudah semakin besar. Begitupun anak-anak Zahira. Rumah Zaki tidak jauh dari rumah utama. Jaraknya kurang lebih 1 kilometer saja. Anak-anak mereka sudah lepas dari babysitter. Fatin dan Zaki sendiri yang mengurus mereka. Di rumah itu, mereka hanya mempekerjakan 2 asisten rumah tangga, 1 tukang kebun, 2 sopir dan 2 satpam. Saat ini para bocil pun sedang mengaji bersama guru ngajinya. Dari kejauhan, orang tua mereka memperhatikan. Mi, mereka sudah besar. Sebentar lagi Rayhan dan 3 lainnya akan masuk SD, Rifka dan Rifki akan masuk TK. Iya Pi, alhamdulillah mereka tumbuh dengan cepat. Apa kamu tidak merindukan tangisan seorang bayi, Mi? Maksudnya? Ya, siapa tahu kamu pingin nambah anggota lagi Mi. Astaga, Papi. Aku baru saja bernafas dengan lega. Dan karirku sedang di puncaknya. Tunggu Rifka dan Rifki SD dulu ya. Baiklah. Apapun yang menurutmu baik aku oke saja. Fatin memang sedang sibuk-sibuknya merancang baju anak-anak. Anak-anaknya yang menjadi sasaran sebagai model bajunya. Ia tidak bisa membayangkan jika harus memiliki bayi lagi dalam waktu dekat ini. Karena ia sedang menikmati masa pertumbuhan anak-anaknya dan naiknya karirnya. Keesokan harinya, hari ini kembar 4 bersiap-siap memperagakan busana di atas catwalk. Mereka menjadi model dari brand busana muslim dan kasual milik perusahaan papi mereka dengan rancangan khusus dari mami mereka. Berbeda dengan si kembar 2, mereka sama sekali tidak tertarik menjadi model meski hanya coba-coba seperti kakak-kakaknya. Mereka lebih suka menggambar, sepertinya mereka mewarisi dras seni sang mami. Mami, Ryan sudah siap. Gimana penampilan Ryan Mi? Tanya Ryan dengan narsisnya. Iya, cakep banget anak mami. Sedangkan Ryan menggelengkan kebanyakan melihat tingkah adiknya. Dasar narsis. Batinnya. Acara pun dimulai. Keempat anak tersebut berlenggak-lenggok di atas catwalk dengan model cilik lainnya. Pesona mereka sangat kuat, terutama Ryan dan Rayhan. Dengan gaya cool mereka dapat menarik perhatian banyak orang. Kita sambut desainer dan pemilik brand FS Anak. Nyonya Fatin Trias Salsabila dan Tuan Zaki Ferdinand Abraham. Fatin naik ke atas catwalk seorang diri. Ia mencari-cari keberadaan suaminya namun tidak ada. Namun di balik kekhawatirannya ia tetap memberikan senyum indahnya kepada semua orang. Seorang MC memberikan buket bunga kepada Fatin dan memberikan mic untuk sekedar sambutan. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Semoga brand milik kami dapat diterima di masyarakat dengan baik. Happy anniversary Mami. Keenam anak Fatin muncul dari belakang. Mereka membawa kue dengan lilin angka 7. Disusul dengan Zaki di belakang mereka dengan membawa buket uang. Semua orang yang menyaksikan bertepuk tangan. Fatin tidak menyangka jika suami dan anak-anaknya akan memberikan kejutan hari ini. Matanya sudah mulai berkaca-kaca. Ia senang sekaligus terharu. Mami, terima kasih sudah menjadi istri dan ibu yang baik selama ini.
Maaf jika peranku sebagai suami belum bisa sesempurna yang kamu inginkan. Papi, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Aku juga masih banyak kekurangan. Teruslah bimbing aku dalam kebaikan. I love you, Mami. Zaki mengecup kening istrinya di hadapan banyak orang. I love you too, jawab Fatin malu-malu. Dan diiringi pelukan hangat keempat anak mereka. Banyak mata yang memandang iri dengan kehidupan mereka. Namun di antaranya memberikan doa terbaik untuk mereka. Malam harinya, mereka merayakan anniversary di sebuah restoran bersama keluarga yang lain di Jakarta. Ada Arya dan keluarga kecilnya dan juga Bu Wardah. Meski mereka sudah pisah tempat tinggal, namun hampir setiap hari mereka bertemu. Karena anak-anak sering main ke rumah omanya. Saat ini mereka sedang akan bersama. Nggak terasa ya, sudah 7 tahun saja kalian, ujar Bu Wardah. Iya, Bu. Sepertinya baru kemarin aku mengenal istriku. Bang, nggak ada rencana nambah nih? Tanya Arya. Nambah saja kalau masih kurang. Ish, bukan nambah menu. Terus, apa? Nambah buntut, Bang. Nggak usah ngomporin Bang, kalau mau nambah sendiri saja. Biar Fania punya adik lagi, sahut Fatin. Haha. Kalau aku mah tiap hari nambah dek, tapi belum jadi. Mas. Zahira mencubit pinggang suaminya. Au. Sakit sayang. Kamu sih, haha. Syukurin kamu Bang. Setelah selesai makan malam, mereka pulang ke rumah masing-masing. Fatin dan Zaki mengantar anak-anak ke dalam kamarnya. Zaki masuk ke kamar anak laki-lakinya. Sedangkan Fatin masuk ke kamar anak perempuannya. Kamar mereka memang masih dipisah menjadi 2. Satu kamar untuk 3 orang. Ayo ganti baju dulu, gosok gigi, ambil wudhu, terus baca doanya. Iya, Mami. Setelah mereka siap untuk tidur, Fatin membaca dia dan meniupkan ke puncak kepala putrinya. Kemudian ia mengecup kening putrinya satu persatu. Setelah itu, ia menutup pintu kamar dan kembali ke kamarnya sendiri. Ayo boy, gantian ke kamar mandi. Sikat gigi, ambil wudhu. Iya, Pi. Setelah itu mereka naik ke atas tempat tidurnya masing-masing. Jangan lupa baca doa. Selamat tidur boy. Selamat tidur juga Papi. Zaki pun menutup pintu dan kembali ke kamarnya juga. Gatin sedang berganti pakaian. Zaki pun menyusul Fatin ke ruang wall-in close. Papi ketuk pintu dulu dong. Memangnya kenapa sih Mi? Kan aku belum pakai baju. Zaki pun tersenyum melihat ekspresi istrinya. Ia mendekati istrinya yang saat ini memang belum memakai baju. Untuk apa dipakai? Setelah ini aku juga akan membukanya. Sontak Zaki menggendong tubuh istrinya. Ah, pekik Fatin saat tubuhnya seakan melayang. Zaki benar-benar menggendongnya dan membawanya ke atas tempat tidur. Mami, malam ini kamu milikku. Fatin menutup tubuhnya dengan selimut. Setiap malam juga milikmu, Pi. Zaki pun membuka pakaiannya. Ia sudah tidak bisa menahan keinginannya. Melihat istrinya tanpa busana, pisang raja tidak bisa dikendalikan lagi. Sampai-sampai Fatin pun lupa untuk mengonsumsi pil kontrasepsinya, karena mereka tidak bisa mengendalikan diri. Malam ini mereka berinta dengan penuh keinginan. Fatin terkulai tak berdaya setelah permainan 2 ronde mereka. Saat bangun tidur, Fatin baru ingat jika dirinya semalam lupa tidak mengonsumsi pil kebon. Astagfirullah. Kenapa aku ceroboh? Bagaimana kalau? Lirih Fatin seraya menggigit bibir bawahnya. Ada apa Mi? Pingin lagi. Ish, apaan sih Mas? Aku sedang memikirkan sesuatu. Apa? Pilnya lupa aku minum. Bagaimana kalau kebobolan lagi? Ya sudah, berarti sudah rezeki kita. Ujar Zaki seraya memeluk istrinya. Hufat. Laki-laki memang gitu kalau ngomong gampang banget. Sudah ayo mandi, sudah azan subuh. Fatin berusaha melepas pelukan suaminya. Namun tangan Zaki semakin erat. Papi. Ayo lepas. Nggak mau. Papi, Ucapan Fatin terhenti saat suaminya membungkam mulutnya dengan kecupan. Setelah itu keduanya mandi bersama dan dilanjutkan dengan berwudu. Setelah itu, Fatin dan Zaki membangunkan putra-putrinya untuk salat berjamaah. Ayo Reina, Rihana, Rifka. Bangun sayang. Ngantuk Mi. Sahut Rihana. Ayo cuci muka, ambil wudu, nanti ngantuknya juga hilang.
Fatin menuntun ketiganya untuk masuk ke kamar mandi. Sama halnya dengan Zaki. Ia juga sedang membangunkan ketiga putranya. Ayo boy, bangun. Kalau nggak sholat nanti Allah marah. Kalau Allah marah kalian nggak akan jadi anak pintar. Rayhan sudah melek Pi. Sahut Rayhan. Rayhan masih mengumpulkan kesadaran Pi. Ayo Rifki bangun. Iya Pi. Akhirnya setelah 10 menit kemudian, mereka berkumpul di musola dan salat berjamaah. Fatin dan Zaki berusaha untuk mengajarkan putra-putrinya beribadah sejak dini. Mereka ingin putra-putrinya kelak sudah terbiasa dengan ajaran agama. Bahkan Fatin berencana untuk menyekolahkan mereka di pesantren. Namun kembali lagi kepada keinginan putra-putrinya. Karena ia tidak ingin memaksa. Yang penting mereka bisa menjaga diri dan tidak terpengaruh dengan pergaulan zaman sekarang. 3 tahun kemudian. Mami, adek Rafa nakal? Ujar Rifki. Memangnya adek Rafa kenapa? Dia mereput pensil warna kulit Mi. Adekmu itu masih kecil, belum mengerti. Nggak apa-apa mungkin dia mau pinjam, Bang. Tapi Rifki mau mewarnai hasil gambar Rifki, Mi. Ini dek, pakai punya abang. Ujar Rayhan. Ia datang dengan membawa kotak pensilnya. Wah, makasih bang. Iya sama-sama. Nah gitu dong. Kalian bersaudara harus saling mengasihi. Iya mami. Rayhan memang cukup dewasa sebagai anak tertua. Meski usianya masih 10 tahun, namun ia dan ketiga saudara kembarnya bisa membantu menjaga adik-adiknya. Tidak lama kemudian Zaki datang menghampiri istri dan putra-putrinya. Ada apa, Mi? Biasa Pi, anak-anak muda ada saja yang diributin. Zaki tersenyum seraya memperhatikan mereka. Mami, adek Raffi bau. Kayaknya pup. Ujar Reina. Raffi pup ya. Bocah 2 tahun dan pendiam itu pun mengangguk. Fatin menggendong Raffi ke kamar mandi dan mengganti popoknya. Adek Raffi sudah wangi nih, main sama abang dan kakak lagi ya. Raffi mengangguk. Fatin merenggangkan tangannya menetralkan otot-otot tubuhnya sambil memantau putra-putrinya. Tiba-tiba Zaki memijat bahunya. Capek ya, Mi? Capek tapi menyenangkan. Kamu sih nggak mau pakai babysitter? Nggak apa-apa, lagian sekarang aku kerjanya dari rumah. Abang dan kakak mereka juga bisa sambil membantu menjaga Rafa dan Raffi. Terima kasih, wanita hebatku. Ujar Zaki seraya mengecup pipi Fatin dari samping. Aku juga berterima kasih sama kamu Pi. Kamu sudah mau sabar mendengar keluh kesahku setiap hari. Bukankah tugas suami memang untuk mendengarkan? Iya kamu benar. Meski esoknya akan lupa apa yang didengarkan. Haha. Nggak gitu juga kok, Mi. Rafa dan Raffi adalah anak kembar yang dilahirkan Fatin 2 tahun yang lalu. Saat proses kelahiran mereka, Fatin operasi caesar lagi. Dokter pun menyarankan untuk mensteril karena bahaya jika Fatin hamil dan harus operasi lagi. Fatin dan Zaki pun mengikuti saran dokter. Zaki lebih memikirkan keselamatan istrinya. Sudah cukup bagi mereka memiliki 8 anak. Bukan bermaksud untuk menolak rezeki lagi. Namun mereka berdua akan fokus membesarkan 8 putra-putrinya agar menjadi anak-anak yang berakhlak dan berkualitas. Tamat.